Halo sobat, welcome back to PPK Podcast punya kita. Biar agak seru ya. Biar agak seru, betul. Ini kebetulan sobat, hari ini kita juga sudah mengundang presenter juga nih. Nah, gimana kalau kita berdua saling tanya aja nanti? Oh, ya? boleh. Bisa ya? Bisa. Tapi saya sapa dulu sobat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kabarnya di sini banyak yang lagi sakit nih sobat. Semoga teman-teman yang lagi sakit saat ini semoga bisa langsung diberikan kesembuhan biar aktivitasnya bisa jalan lagi ya. Amin. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan seorang entertainer Jambi, cakep. Tapi tidak hanya menjadi seorang entertainer saja, beliau ini juga seorang lawyer. Asik. Lawyer. Pakai desahan ya. Agak mendesah ya. Iya. Lawyer. Nah, siapa dia? Pastinya sobat yang sudah follow Instagramnya, karena Instagramnya ini kalau nggak salah 2,6 juta followers ya. Amin ya kan. Kita sudah bersama Kak Rita Anggraini. Yeay. Selamat datang Bunda Ratu. Iya, makasih. Iya, apa atas kabar Bunda? undangannya. Baik-baik saja. Jadi sekarang saya mau minta kakak nyanyi aja di sini boleh Oh, nggak? jangan mahalnya. Itu hobi ya kan. Hobi. Hobi yang tersalurkan. Tapi kakak ini kayaknya banyak hobi ya? Iya, banyak hobi. Bukan hanya nyanyi, Bukan. tapi juga nonton hobi. Hobi. Selain itu juga kulineran hobi. Kulineran hobi. Jalan-jalan hobi. Hobi. Sama mengumpulkan banyak orang ya. Betul. Shopping juga jadi satu hobi. Shopping juga ya, apalagi kalau ada donatur ya kak ya. Betul. Itu yang paling enak Itu tuh. yang paling enak. Jalan-jalan paling jauh kemana kak? Keluar negeri. Keluar negeri. Kemana udah kak? Yang paling jauh ke Arab Saudi. Wow, ini ya umroh ya? Sekalian ya. Oh, masya Allah. Nanti bakal umroh lagi, ajak-ajak kak ya? Insya Allah. Karena tadi hobinya mengumpulkan orang, siapa tahu mengumpulkan orangnya di Arab Saudi. Iya, untuk menjadi suatu amal jariah dan kebaikan. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa nanti dapat rezeki bisa umrohin orang. Wih, masya Allah. Tepuk tangan untuk Kak Rita dulu dong. Ini patut dicontoh ya, terutama yang ada di ruangan ini. Ya. Oke, Kak Rita ini tadi kan saya sudah spill nih, seorang entertainer. Tapi betul emang Kak Rita ini seorang entertainer karena saya udah nonton Kak Rita tuh di TV waktu saya masih SMA loh. Benar. Zamannya Bang Wingky Aditya kalau nggak salah ya. Di tahun 2007. 2007 kan? Nah, 2007 tuh saya masih SMP loh kak. Masih SMP ya? Iya, tapi Kak Rita tuh udah melalang buana kemana-mana. Kayaknya udah menjajal beberapa stasiun televisi daerah ya. Bahkan nasional juga kali ya. Jadi kakak awalnya menjadi seorang bisa dikatakan presenter juga lah ya. Dan kakak juga waktu itu kalau nggak salah ini juga ya aktif di dunia per-MC-an kak ya. Iya, alhamdulillah. Nanti sebelum kita larinya ke lawyer ya, tapi kita pengen tahu dulu ini kakak menjadi seorang presenter tuh hobi atau gimana kak? Ya sebenarnya sih awal mula itu semuanya hanya ingin mengeksplor diri aja. Jadi memang dari dulu sih sebenarnya dari TK ya kan, dari mama dulu juga memang udah sering masuk TV dari TK. Tapi dulu kan di Medan ya. Oh kakak dulu di Medan. Ya, jadi sebenarnya lahirnya di Aceh, besarnya di Medan. Oh, karena deket ya. Iya. Dan kemudian di Medan itu ya sering memang ngisi-ngisi acara dari TK, dari TVRI juga ya kan. Kalau dulu kan TVRI, masuk TVRI. TVRI Sumatera Utara ya. Iya, jadi sering. Pentas Ceria nih kayaknya. Iya benar. Nama ya kan? programnya. Benar. Jadi sering nampil di TVRI gitu-gitu. Kakak nampilnya nampil apa? Kalau dulu kan masih kecil-kecil ya. Jadi nari. gitu kan, nari, nyanyi juga ada. Gitu kan. Kebayang nggak sih Kak Rita waktu kecil didandanin mamanya gimana? Iya. Ya kan? Imut ya. Imut, bedaknya templok-templok gitu ya. Zaman dahulu. Zaman dahulu. Era zaman Terus dahulu. kuncitnya 3 kalau nggak salah. Iya ada. Tapi dulu lebih kayak musimnya kan demimore bahasanya ya. Apa itu? Jadi lebih kayak yang pendek, rambut pendek gitu kan. Kan ada zamannya. Oh, kalau zaman saya mungkin emo kali ya. Ya, smoothing kali ya. Smoothing. Iya kan? Iya kan? Beda-beda era, beda-beda zaman. Iya. Ada yang dulu hitsnya dikeritingin rambut, kalau sekarang hitsnya dilurusin rambut. Gitu kan. Ada yang bonding juga ada ya. yang bonding. Bonding nggak tuh lama. Bonding, ya kan? Nah jadi karena itulah akhirnya memang hobi mengeksplor diri. Jadi memang sering ikut kalau ada lomba, baik lomba nyanyi misalnya atau lomba MC gitu kan. Nah ya alhamdulillah setiap lomba yang diikutin itu ya alhamdulillah ada prestasinya. Berarti bisa dikatakan kakaknya ekstrovert ya? Iya banget ya. Kayaknya udah nggak di zamannya lagi lah untuk introvert. Iya. Ya kan, ada masa-masa introvert, ada masa-masa ekstrovert. Tapi kalau dipilih ya lebih cenderungnya ke ekstrovert. Gitu. Berarti kakak memang lebih suka mengenal hal baru juga ya, karena kayaknya dari kecil kakak sudah disuguhkan dengan berbagai bakat nih. Bener, karena memang sendiri kebetulan nggak ada adik, nggak ada abang kan, nggak ada kakak juga. Oh, berarti kalau anak sendiri itu namanya apa? Organ tunggal ya? Iya, bukan. Organ tunggal, single fighter lebih tepatnya. Nah,
Jadi karena itu mungkin karena memang sendiri, jadi udah biasa sepi, jadi pengennya yang rame-rame gitu kan. oke. Kadang-kadang kan kalau introvert tuh kadang malah memang dia punya adiknya lebih dari satu, makanya juga cenderung introvert. Jarang ya kalau sendiri malah introvert banget kan, jarang. Biasanya yang kesepian itu dia butuh keceriaan dengan banyak orang gitu. Oke, berarti memang tertantang untuk mengenal lebih banyak lagi dunia yang ada di luar ya. Iya. Berarti memang dari kecil ya. Dari kecil udah hobi emang banget ya. Iya. Jadi kalau ada event-event sekolah, misalnya kalau dulu kan di Medan itu menyambut orang tuh dengan manortor. Nah yang manortornya tuh kakak. Gitu. Misalnya kayak ada paduan suara lomba dari sekolah dulu SD. Kalau dulu kan SD-nya TK kan di IKAL ya, sekolah swasta. Nah jadi memang banyak event-event acara-acara. Jadi seringnya nampil gitu. Nah dari situ emang, dan kemudian mama juga memang tipikal orang yang mensupport dengan papa. Iya. Nah akhirnya ketika ya sebenarnya semuanya tuh berawalnya jadi hanya bukan dari kakak malah. Kayak misalnya kayak lomba nyanyi itu sebenarnya guru bahasa Inggris dulu di SMA 1 itu ada namanya Pak Saiful. Nah dia yang nyampaikan ke kakak, kamu suaranya bagus loh tak gitu loh. Mau nggak kalau coba gila pak, aku bilang kan ini bahasa Inggris nanti salah pronunciation-nya gimana. Nggak apa-apa nanti bapak ajarin. Oke ikut aja. Nah tetapi di situ emang kalau untuk nyanyi ya pertama kalinya juara 1 alhamdulillah waktu itu diadainnya di ekonomi, fakultas ekonomi. Jadi anak-anak Inggris ekonominya ngadain. Nah alhamdulillah sejambi waktu itu menang. Terus juga pernah lomba nyanyi di Jambi Independen. Oke. Nah itu Piala Gubernur waktu itu menang juga. Nah itu juga agak unik karena apa ya, memang kakak lomba kan lomba aja. Nah tapi yang ternyata masuk final, nah di situ disuruh lagu daerah dan kakak baru pindah ke Jambi. Ke Jambi kakak sama sekali yang nggak tahu. Kenapa kakak nggak bawa lagu Medan aja waktu itu? Karena memang khusus daerah Jambi kan. Daerah Ternyata Jambi. di finalnya ada keputusan juri bahwa harus menyanyikan lagu Jambi. Nah ini yang untungnya yang di lagu Jambi itu bisa karaoke, maksudnya ada liriknya. Jadi kakak datang dengerin orang aja 1 kali 2 kali, habis itu pas dipanggil udah pilih lagu itu dan bisa. Waktu itu Ketimun Bungku. Oh Ketimun Bungku, Iya, Malang lagu lah Melayu. nasib Ketimun Bungku. Alhamdulillah menang juga di situ, dapat piala juara 2 kalau nggak salah. Karena dulu kan orang di sana ternyata pas ospek padahal, jadi udah mau ospek ke fakultas hukum, ospek tingkat fakultas, waktu itu mau diadain di Pramuka, udah pakai baju yang mau ospek nih, namanya mau apa? Iya betul, mau Camping pengenalan ya. Udah pakai gimana bajunya, tiba-tiba disuruh final, balik ke rumah, bingung pakai apa ya kan, secara kan ya tidak terlalu girly banget ya kan, hobinya basket gitu kan. Apa yang ada cuman pakai bedak baby, ternyata nyampe di Jambi Independen orang udah penuh dengan touch-up dan rambut yang sangat tinggi menggelegar. Udah tebal banget. Dengan baju kebayanya mereka siap. dan kita hanya simple. Berarti pakai baju putih waktu itu ya? Iya, pakai baju biasa aja, pakai rok gitu kan, pakai biasa aja lah, pakai simple. Kayak mana anak-anak gadis di zaman dulu yang masih belia tanpa dosa ya. Biasa aja. Nah akhirnya kesana begitu lihat, wow mereka ini prepare banget sampai make up setebal-tebal apa gitu kan. Ya udahlah, Bismillah aja. Tapi rupanya ketika pulang dari ospek dijemput papa piala. Ya alhamdulillah setiap usaha yang diinikan, ya alhamdulillah berhasil gitu kan ya. Jadi memang posisinya yang paling penting tuh mau mengeksplor diri. Soal hasil itu yang penting kita usaha yang terbaik, ya hasilnya pasti akan mengikuti. Kalau menurut kakak ya. Iya, tapi memang butuh juga semangat dari orang-orang di sekitar kan. Kayak kakak tadi kan memang yang ada memberikan dorongan supaya kakak bisa ikut lomba nyanyi. Dan akhirnya dengan kepercayaan orang tadi kita juga menjadi sebuah tanggung jawab juga kan. Itu guru dan teman-teman di SMA 1 emang kompak banget waktu itu, dan itu memang piala pertama kakak. Waktu itu lagunya Hero ya. Jadi itu pertama kali piala untuk nyanyi yang maksudnya ini. Dan akhirnya setelah itu memang sering lomba-lomba gitu. Jadi ya cenderungan termasuk juga yang kayak di TV di Jambi ya kan, salah satu TV itu sebenarnya kakak nggak ngasih tahu ke orang tua, malah ketika udah ikut baru ngasih tahu, paling sama papa mama tuh, ma minta duit kemana, ada lah mau ikut mau ini aja. Tapi akhirnya, dan waktu itu memang untuk hiburan juara satunya kan kakak. Juara satunya kakak, dan memang pertama kali untuk di Jambi TV nge-live hostnya emang kakak. Ya kan, sampai band juga dulu kan, bukan hanya istilahnya sempat di kesenian kota juga waktu itu ya, tim kesenian sampai ke Kerinci juga, karena alhamdulillah bisa MC bisa nyanyi kan. Nah jadi ya bisa double job kan. Orang butuh bisa MC bisa nyanyi, jadi waktu itu sempat di acara pesta danau gitu kan. Nah akhirnya di situ ya alhamdulillah lah rezekinya setiap minggu, setiap ini biasa ya kan kalau MC. Cuman
setelah menikah dan kemudian mengambil S2 waktu itu ya kan. Nah, kemudian sudah mendekati profesi advokat ini ya memang agak kakak tinggalkan untuk yang kayak Tinggalkan kawinan. atau vakum? Ya lebih vakum ya sebenarnya. Vakum ya? Vakum karena lebih memilih lah ya kan, karena memang istirahatnya juga jadi kurang. Tapi kakak ke cover lagu. Oh, oke. Cover lagu sama ya acara bukunya itu diminta kan untuk tetap mengisi ya udah. Cover lagu berarti aktif di media sosial dong? Iya, jadi sebenarnya apa yang kakak lakukan tuh bukan lebih kepada gimana di kacamata orang lain ya, Iya. tapi kakak lebih suka untuk melakukan hal yang memang yang kakak suka. Iya, fashion Plusnya, kita sendiri ya. Plusnya ya mereka suka, orang-orang lain suka ya alhamdulillah. Tapi kakak nggak pernah melakukan pekerjaan yang bukan kakak suka. Berarti dipaksa, nggak mau ya? Tetapi untuk orang tertarik itu enggak. Jadi kakak di YouTube itu lebih dari 12 cover lagu yang udah kakak cover. Nah, dan itu memang ya memang dibikin sebagus-bagusnya, baik dalam hal videonya juga kakak pilih yang bagus gitu kan. Nah, kemudian yang ngetek lagunya juga, ngambil lagunya juga, ngerekodnya juga yang bagus gitu. Iya. Nah, jadi memang hasilnya ya maksimal untuk standar di kita lah. Iya, baik. Itu hanya untuk ya biar kerjaan itu jangan monoton. Karena kan kerja itu cukup menyisa waktu ya, menguras tenaga. Jadi harus ada variasi ya. Balance. Betul. Jadi berwarna juga kehidupan kita Berwarna, ya. benar Jadi sekali. nggak suntuk-suntuk amat ya. Nggak Ada hobi yang masih bisa terus disalurkan. Harus. Menurut kakak itu mah wajib. Karena ini ya, apa namanya, persoalannya adalah kebahagiaan itu kan kita sendiri yang buat. Iya. Sedangkan hidup itu ya pasti semuanya punya ininya masing-masing ya, Punya tracknya tantangannya masing-masing ya. Nah, jadi bagaimana tantangan itu kita bisa jalani dengan baik dan juga kita juga bisa tetap happy. Makanya kalau lihat status kakak itu jarang, aku lagi di pengadilan ini atau di daerah ini, jarang. Pasti lebih nonton yang di-share, Iya. atau lagi pengen nyanyi, atau pengen nongki-nongki. Itu yang lebih kakak share daripada pekerjaan kakak aslinya. Berarti Kebalik. yang senang-senangnya aja ya. Yang senang-senangnya aja. Ya karena nggak sempat juga kan kalau kita misalnya lagi di pengadilan ini, kan banyak Iya. yang seperti itu. Tapi itu mempengaruhi profesionalitas juga nggak sih ketika mungkin kita lagi sibuk kerja tapi kita main media sosial gitu? Karena maksudnya gini, yang kakak post dalam keseharian kakak bukan soal kerja profesi kakak. Karena kan kita misalnya nggak setiap 24 jam dong. Ada masanya ketika kita udah kerja, kita lapar, kita nongki. Iya, betul. Nah, pas saat nongkinya yang kakak foto, bukan pada kakak saat post, kerjanya bukan ya. pas saat kerjanya, jarang gitu. Nah, bisa dibilang jarang gitu. Nah, karena kakak pengen yang seperti itu. Iya, dan di sini juga menekankan bahwa kakak menjadi seorang yang profesional. Ketika kerja memang benar-benar fokus. Iya. Sampai-sampai HP pun untuk update pun mungkin nggak kepegang gitu. Karena juga kan banyak ranah privacy juga di sana ya. Kita juga harus pikirkan bagaimana klien-klien yang kita dampingi mungkin. Iya, karena betul. kan banyak juga yang mungkin public figure atau orang-orang yang cukup berkompeten juga. Mungkin khusus di daerah Jambi misalnya yang kita dampingi. Jadi kakak rasa agak kurang juga ya kalau untuk di porsi yang itu. Jadi makanya ya kayaknya semua orang untuk cenderung yang kenal kakak tahu kalau kakak berprofesi sebagai apa. Jadi ya nggak perlu harus dieksplor itu lagi. Iya, kakak iya. yang penting yang happy aja lah. Betul. Tapi saya taunya kakak ini lawyer tuh baru beberapa tahun belakangan ini loh. Iya. Ya, sebelum-sebelumnya saya belum tahu nih kakak menjadi seorang lawyer. Nah, itu pun saya melihatnya di postingan salah satu teman saya, ada kakaknya. Gitu. Berarti emang secret banget ya. Betul. Jadi memang kakak menjaga itu. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak luput juga kan. Like dislike orang kita nggak tahu. Nah, kemudian kadang-kadang dengan kita juga berjuang, kadang-kadang ya kita coba untuk mengeluarkan energi-energi negatif juga dari orang-orang kan. Jadi lebih baik yang senang-senang kakak aja, yang tidak mempengaruhi untuk profesi. Profesi kakak sifatnya adalah tidak semuanya yang harus diketahui. Bahkan banyak sebenarnya yang di Jambi juga perkara-perkara yang cukup besar kakak selesaikan, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah perkara yang kakak pegang. Kebalik ya. Iya. Biasanya orang kalau biasanya ada masalah kan orang pengen ditonjolkan iya, gitu kan. Kalau biasanya orang misalnya ada perkara besar gitu, ini lawyernya coba untuk ini. Kalau kakak nggak penting itu. Yang kakak penting adalah apa yang kakak kerjakan itu perkaranya selesai. Tapi kenapa kak? Karena kayak ini jasa. Siapa tahu nanti dari kasus besar yang kakak ini selesaikan,
nanti tiba-tiba ada lagi nih klien-klien baru yang masuk gitu. Itu kan ini juga menambah juga gitu kan. Tapi rata-rata ya alhamdulillah rezeki itu juga karena dia di lingkungan itu juga pasti tahu. Ketika juga kita nambahin orang dan hasilnya juga bagus, ya orang tuh juga akan mengenalkan dengan orang-orang lain. Oke, promosi mouth to mouth ya. Ya. Jadi sebenarnya orang tahu gitu, dan juga sosial media alhamdulillah memang kakak aktif. Jadi kalau ada searching LBH, ada kantor RTA, jadi kakak punya itu kan Lembaga Bantuan Hukum Jambi namanya untuk LBH, dan itu udah memang kakak punya sendiri, dan itu memang sudah terverifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Nah jadi tidak semua LBH itu terverifikasi. Jadi kadang-kadang ada orang salah kaprah sebenarnya kan terkait dengan LBH itu juga. Nah, jadi alhamdulillah LBH itu sudah terverifikasi, dan kakak punya kantor yang secara profesional itu adalah RTA Associate. RTA itu singkatan nama kakak Rita Anggraini. Nah, tetapi juga ada saduran dari nama orang tua kan. R nama mama juga, R ada nama kakak juga, A-nya ada nama papa. Jadi RTA gabungan itulah. Baik, ini penting juga untuk diketahui. Tadi Kak Rita bilang ada yang terverifikasi, ada yang tidak ya. Berarti kalau terverifikasi ini otomatis ya ada satu kepercayaan yang bisa kita dapatkan di situ ya. Beda kalau misalnya tidak terverifikasi, bisa dikatakan ilegal kah kalau yang tidak terverifikasi ini Kak? Iya, sebenarnya gini, kalau kita berbahas lembaga bantuan hukum, sebenarnya kan yang paling, kalau memang menurut hukumnya kan dia harus terdaftar, ada AHU-nya. Kalau secara legalitas ya, nah, itu terdaftar, AHU-nya memang bentuknya perkumpulan atau yayasan. Nah, itu dasar awal ya. Tetapi untuk bisa terverifikasi di Kemenkumham itu ada syarat dan ketentuan bahwa dia sudah memegang beberapa perkara, berapa ratus perkara misalnya. Kemudian dia sudah punya berapa pengacara, timnya gitu kan. Kemudian ada paralegalnya, ada adminnya, dan secara kantornya juga dianggap layak. Ada ruang direktur khusus, ada ruang tamunya, ada musolanya. Jadi memang ada syarat dan ketentuan, dan ada itu tidak semua. ya? Nah, betul. Dan itu memang akan diperpanjang setiap 3 tahun sekali untuk diperiksa. Nah, jadi memang tidak semua orang yang lulus. Nah, alhamdulillah kakak juga sempat kemarin 5 tahun lah, berapa periode itu memegang kepala Posbakum di Pengadilan Negeri Jambi maupun kepala Posbakum di Pengadilan Agama. Nah, cuman kemarin karena kakak menyelesaikan S3, nah, jadi kakak sempat berhentikan dulu karena memang proses dan semua yang harus kakak jalani untuk menyelesaikan S3 itu kan butuh ini juga ya, effort juga. Nah, so jadi kakak harus pilih dulu. Alhamdulillah kakak udah clearkan S3 kakak. Nah, jadi kakak tenangin dulu dan baru memulai lagi aktivitas padatnya lagi kan. Kalau kemarin mau nggak mau ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus nanti dulu, karena ya itu tadi menyelesaikan harus dipilih kan. Kalau nggak itu nggak akan bisa jalan bareng-barengan, tuh agak susah. Jadi memang harus ada yang dikurangin dikit gitu kan, yang ini dikit sedikit gitu. Ditahan-tahan dulu ya. Iya, jadi untungnya kliennya pada baik-baik, masih tetap setia. Oke, tadi kakak bilang kalau misalnya kakak udah menyelesaikan S3, berarti ini linear ya dari S1-nya ya? Iya. S1-nya kemarin hukum. Yang duanya? Hukum semua. Hukum semua sampai 3 hukum. Iya. Nah, berarti kan di sini ada suatu usaha yang dijalankan sama Kak Rita supaya bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah kualitas dari menjadi seorang lawyer ini. Nah, itu penting ya dilakukan menjadi seorang lawyer ini untuk meningkatkan kualitasnya lewat pendidikan tadi ya, Kak ya? Jadi sebenarnya kembali ke cita-cita sih ya. Sebenarnya cita-cita kakak kalau untuk nyari ilmu tuh menurut kakak selagi kita masih hidup, apapun itu dari segi apapun ilmunya kita harus tambah. Ya, ilmu pengalaman hidup, termasuk juga ilmu pengetahuan ya. Nah, sebenarnya inti kakak mau ambil S3 itu juga dalam hal kakak pengen punya sekolah, pengen bangun pendidikan yang mungkin untuk salah satunya prioritas untuk rakyat nantinya nggak mampu bisa. Itu niat ya, niat kakak yang pengen kakak upayakan. Nah, di balik itu semua kan ya kita harus dari kita dulu first time-nya ya kan. Ya itu mungkin salah satunya kita siapkan dulu diri kita dengan pendidikan. Ya kan? Nah, itulah yang kakak lakukan ya, alhamdulillah kakak udah menyelesaikan S3 dengan segala kekuatan kakak ya kan. Bagaimana caranya menyelesaikan S3 dengan baik ya kan, harus menyiapkan juga uang kuliah ya kan, ini gaji karyawan ya kan? Nah itu semua kan tereksplor di sana. Tetapi memang
kakak yakin perjuangan itu tidak akan sia-sia. Nah, yang paling penting bermanfaat buat orang lain, ya keluarga kita dan agama itu. Oke, baik. Ini adalah sosok Kartini masa kini ya. Oh, iya. Pas banget nih bulan April ya. Iya, kebetulan ya kan. Dan ibu mama kakak emang lahirnya di pas hari Kartini. Oh, juga. tanggal 21. 21, tapi udah nggak Oke. ada. Oh. Udah nggak ada. Oke, luar biasa berarti perempuan-perempuan masa kini ya yang memang harus terus mengejar cita-citanya dan juga tetap kreatif serta inovatif ya, Iya. sehingga tidak tertinggal. Nah, tapi Kak Rita tadi balik lagi nih ya kita bahwa Kak Rita tadi kan hobinya nyanyi, Iya. terus juga apa suka nge-MC juga, terus menjadi presenter juga. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke lawyernya, saya penasaran juga nih bahwa Kak Rita ini kan seorang MC dan juga presenter gitu. Kok bisa tergiring ke situ, Kak? Ya itu tadi sebenarnya karena explore diri ya. Jadi sebenarnya awal kakak waktu pindah di Jambi di tahun 2001 itu malah kakak awalnya di basket. Oh. Jadi dari SMA 1. Berarti kakak atlet basket ya? Atlet basket. Atlet juga ya? Kota, oke. Basket dan silat. Oh, silat juga? Iya. Oh. Jadi basket, umurnya habis di basket, akhirnya ditarik oleh pelatih silat, dan kakak coba dan ikutlah. Itu suka sendiri atau gimana? Atau ada yang minta juga karena lihat potensi kakak atau gimana? Iya, minta juga ada yang lihat potensi, tetapi memang ketika dijalanin ya bisa gitu. Oh, jangan-jangan dia lagi ngintip Kak Rinta lagi apa latihan silat gitu ya? Oh, ini cocok menjadi atlet silat nih. Awalnya dia lihat dari basket. Oh, dari kan? basket. Dari basket. Gerakan basket kakak kayak silat gitu? Bukan, karena kan fisik ya. Oke, siap. Silat itu kan selain mental dia juga butuh fisik. Karena fisik itu memang diperlukan dalam silat, apalagi kalau dia laga. Oke. Baik laga, baik seni semuanya butuh latihan dan fisik yang bagus. Nah, jadi dari situ basket, alhamdulillah dapat prestasi, ya kan, dapat medali, baik emas ya kalau di basket banyak kan emas ya. Nah, itu tahun berapa Kak dapat emas Kak? 2007, 2008. Apa kompetisinya? Ke Jurda, Porda, Oh. gitu ya. Tapi memang kakak karena orang tua pindah-pindah dinas, jadi memang nggak bisa kakak untuk ikut. Jadi kakak baru kenal basket itu sebenarnya SMA. Oh. Dan itu dipaksa sama guru juga. Kamu harus ikut. Nggak mau saya Pak. Nggak, kamu harus ikut. Nggak mau saya bilang kan. Karena waktu itu ketika kakak ikut harus ada kawan yang memang sudah suka basket, harus kita ganti. Karena kan satu tim cuma 12 orang. Oh. Nggak bisa lebih dong. Nah akhirnya kan pasti terverifikasi. Kakak nggak mau. Tapi karena kalau nggak kamu nilainya rendah nanti Bapak buat gitu kan. Akhirnya kepaksa lah ikut. Tapi akhirnya cinta banget sama basket. Sampai sekarang juga masih kayak liburan sampai keluar negeri juga kakak nggak mau. Saking cintanya. Dari basket, kemudian di sekolah akhirnya ikut lomba. Jadi kalau setiap Senin itu kan kita upacara ya biasanya. Iya. Nah, jadi seringnya dipanggil kalau nggak dapat karena dari basketnya ya dari nyanyinya, ya kan. Nah itu jadi memang. Itu pasti bangga banget ya rasanya ya ketika nama kita dipanggil menjadi siswa berprestasi pas upacara lagi ya. Iya, karena setiap Senin. Tapi kebanggaan yang paling penting itu ketika orang tua yang kecup kening kita ketika kita dapat prestasi itu lebih mahal harganya daripada prestasi yang ditunjukkan kepada orang lain. Karena niatnya memang kan kita pengen membanggakan setiap anak ya kayaknya, pengen ngebanggain orang tua. Jadi ketika orang tua itu senang dan kemudian dia kecup kening kita, kemudian dia merasakan kita dihargainya apresiasi dengan luar biasa. Iya. Nah, itu yang menjadi akhirnya effort kita untuk pengen maju, pengen ngasih yang terbaik, termasuk dengan nilai pendidikan juga kan. Iya, bisa melakukan mendapatkan prestasi-prestasi lainnya karena orang tua juga support ya. Iya, alhamdulillah. Terus jadi presenter tuh Kak, gimana ceritanya Kak? Jadi presenter itu awalnya karena melihat waktu itu ada di audisi presenter Jambi TV. Nah di situ memang alhamdulillah ikut seleksi ya kan, dan alhamdulillah sampai ke final. Waktu itu finalnya tuh di WTC ya. Kalau nggak salah angkatan pertama ya? Iya, Tua Teganai. Tua Teganai. Halim ulama cerdik pandai. Ada Wingky ya kan, ada Raden Aya. Jadi itu adik-adik kakak juga yang Kak Aya tuh juga angkatan kakak ya? Iya, sebenarnya baru tahu saya. Sama apa namanya? Agus. Bang Ardi? Ardi enggak. Oh, enggak itu ya. di bawah. Maya Rizka? Enggak juga. Maya Rizka Nisa ya? Iya. Nisa. Oh. Jadi waktu itu Nisa, Agus, kalau Agus dengan Nisa itu kan lebih ke berita. Ayu juga waktu itu ke berita. Oh. Yang nggak ke berita itu Wingky sama kakak. Ini Agus yang MC itu Agus ya? Arianto. Oh, Agus Arianto. Oke, siap. Sudah ada Ricky juga waktu itu yang bawa acara dobrak ya kan. Itu Bang Ricky ya, yang sekarang diunja kalau nggak salah ya. Padahal dia tuh kalau nggak salah orang Padang ya, tapi bahasa ininya bagus. Bahasa Jambinya kental banget ya. Jadi memang kalau kakak udah kayaknya kalau untuk untuk berita kayaknya aku enggak lah ya.
terlalu tegang rasanya kan. Dan kayaknya bukan aku. Serius banget ya. Yorina Banza, sekarang jadi dosen juga kan. Nah itu adalah angkatan pertama. Tapi alhamdulillah silaturahmi kami Masih tetap sampai jalan. sekarang ya, karena mereka juga adik, ya udah kayak adik sendiri, yang abang udah kayak abang sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah silaturahminya sampai sekarang ada. Dan yang sudah ada juga yang almarhumah kan, Kaspul. Iya. Nah itu angkatan pertama. Nah, menjadi presenter ini kan harus ada ilmu public speaking ya. Nah, di mana kakak menempa public speaking tadi, kak? Nggak ada sebenarnya. Otodidak? Ya, dari nyanyi juga semuanya otodidak. Oh, Nah, memang nggak ada latihan sama nggak sekali ada. ya? Jadi itu memang tereksplor. Jadi yang lucunya waktu dulu lomba itu diminta untuk coba kamu bawain acara seakan-akan kamu tuh lagi ini ya. Kalau dulu kan ada Super Miso Tokoya bahasa gitu, Oke, ya kan. siap. Ada iklan-iklan gitu kan. Jadi kayak ketok pintu Adlibs ya? ke rumah ya kan. Iya, Nanti iya. dapat hadiah mereka. Oh, Nah, kayak kejutan Jambi TV kejutan, lah. Ya kan? heeh. Nah, itu perdana acaranya. Jadi coba kamu ini kan di depan seluruh orang yang ada di WTC, dan itu kan sama sekali nggak ada latihan ya. Maksudnya Iya. memang di detik itu On the spot ya? dengan cerita yang diminta seperti itu, coba kamu ini kan ya tok 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 ya, ya, tapi alhamdulillah di posisi itu ya alhamdulillah dapat juara 1 untuk hiburannya. Yang juara satunya kan kakak. Nah dari situlah mulai akhirnya apa namanya beberapa ya sampai 8 program 9 program yang kakak pegang waktu itu. Dari yang tadi yang itu memang rupanya memang sudah ada menunggu. Dan kakak yang perdana sekali syuting untuk itu ya kan, Iya, kejutan iya. Jambi TV. Terus kemudian ada juga kuliner memang udah dari dulu. Iya, ciri khas Kak Rita tuh sampai sekarang tuh masih tetap melekat gitu loh. Iya. Jadi agak susah tergantikan sama orang lain gitu. Iya, alhamdulillah ya setiap yang kakak buat alhamdulillah ya memang ada ininya, kenang-kenangan yang nggak terlupakan lah gitu ya. Nah memang dulu juga sempat bedah rumah. Bedah rumah, Ya, iya ada bedah betul. rumah, terus juga ada kayak ke rumah-rumah ngelihat desainnya rumah-rumah itu ya kan. Ada rumah kita namanya dulu ininya. Banyak berarti program kakak nih ya? 8. 8 program ya? Ya, dan waktu itu sempat di Jambi TV itu perdana melaksanakan acara live, festival band live. Nah, itu pertama kali hostnya kakak yang nampil. Ya kalau dulu kan belum berhijab ya. Iya, Jadi iya. masih yang pakai celana ketat, yang agak seksi, ya kan, tapi masih di koridor sopan lah, tapi agak Iya. seksi dikit gitu Iya, kan. iya. Masih yang gimana. Karena presenter kan dituntut untuk good looking juga ya, Iya, dari penampilannya ya. Jadi memang dulu rata-rata kalau acara band-band itu rata-rata kakak MC-nya dulu kan. Oh, oke. Tapi itu zaman-zaman kuliah ya kak ya? Zaman-zaman kuliah sampai ini ya. Ganggu kuliah nggak? Karena 8 program loh. Enggak. Alhamdulillah kakak juga cukup aktif di kuliah. Megang BEM, ya kan. Terus beberapa kayak OK-OK tuh kayak UKM basket, UKM silat, UKM tari itu kakak juga Pegang ya? pegang. Ya, alhamdulillah dapat beasiswa juga gitu kan. Ya alhamdulillah lah rezekinya ada aja, maksudnya ya beasiswa beberapa sampai 4 kan, dari pendidikan, dari keaktifan organisasi ya kan, dari OK ya alhamdulillah dapat beasiswa juga, S2 juga ada dapat gitu kan. Ya bagi kakak itulah keuntungannya plus minusnya. Oke. Nah ini berarti kakak selama beberapa tahun sempat vakum ya menjadi presenter, tapi sekarang jadi presenter lagi nih? Iya, jadi ketika udah itu kakak cover lagu, akhirnya dipanggil lah oleh Jambi TV. Oh, oke. Ayolah Rita, balik lagi lah buat acara lagi mana nih. Boleh nggak cover lagunya diputar-putar di Jambi TV? Boleh. Oh, silahkan aja, ya. gitu kan. Namanya kita berkawan ya, berteman. Nah dari situ sampai sekarang akhirnya ya masih tetap membawa program itu. Jadi kalau kemana-mana kadang-kadang dipanggil apa anak-anak kecil, malam-malam. Gitu kan. Sebenarnya jargon awalnya kan di Jambi TV itu programnya bukunya. Iya. Tapi jargon itu kakak yang nambah dengan Malam-malam. gitu kan. Jadi itu melekat ya? Iya. Sebenarnya lagu mak lemak itu karena mak lemak. Itu kayak lagu-lagu remix nggak sih? Lagu Palembang itu loh. Oh, iya. Ya, itu inspirasinya kan. Iya, Akhirnya iya. Malah melekat, dan anak-anak kecil kalau kita ketemu mak mama, dia belum bisa ngomong ya. Banyak yang minta foto ya kan, Iya, kalau iya, ketemu kadang di ini ya alhamdulillah itu kan juga menjaga silaturahminya. Tapi yang saya salut tuh kakak tuh konsisten ya. Konsisten dalam artian ya kualitas kakak di masa lampau ya sampai masa kini pun ya tetap kakak pertahankan. Nah, cara menjaganya tuh gimana kak supaya tetap konsisten kayak gini? Menjaga silaturahmi sih. Silaturahmi ya. Karena kita juga akan dikenal orang terus kalau silaturahmi kita baik ya. Jadi kakak juga berteman itu bukan hanya dengan orang yang seumuran kakak. Iya. Ya kan, alhamdulillah di Unja juga UKM musik ya kan, kakak diri kan
sampai sekarang ya sama-sama, dulu kakak juga pengurus inti. Sampai sekarang dengan adik-adik sekarang tuh kita silaturahmi masih tetap. Coba bayangin, kakak udah tamat kuliah aja di Unja 20 tahun. Iya ya. Iya kan? Nah dari 20 tahun sampai sekarang tuh setiap angkatan adik-adik tuh akrab sama kakak. Nah jadi memang silaturahmi itu yang penting ya bagi kakak. Dan kita jangan menunggu manfaat itu sekarang. Manfaat itu akan ada nanti. Kebaikannya dari sekarang. Menurut kakak. Oke, kita tanam dulu ya. Nuainya di masa yang akan datang ya. Jangan kita hanya berpikir dia nggak penting lah, batas mana. Ya kita nggak boleh. Tukang sapu, tukang parkir, apapun itu punya peranan yang penting. Contohnya misalnya, kakak pernah megang perkara. Waktu itu ada HUT Jambi, parkir payah dong, bener kan? Parkir payah. Terus tiba-tiba, bu sini aja bu, katanya. Ibu turunlah, nggak usah ibu pikirkan katanya. Ini uangnya nggak usah bu, katanya. Ibu nggak ingat saya ini yang anak yang pernah ibu tolong, bapak anak yang pernah ibu tolong bu, katanya. Udah ibu pergi aja bu, aman mobil ibu pokoknya. Itu kan rezeki. Iya. Ya, yang nggak kita sangka-sangka loh. Betul. Ya jadi jangan kita sempitkan diri, kita menganggap diri kita paling hebat, paling tinggi, paling enggak. Di atas langit masih ada langit. Dan yang lebih tua kita hargai, yang lebih muda kita ayomi, ya kan? Dan sebagai rekan kerja misalnya ya jangan sampai kita itu mau hebat tapi dengan menjatuhkan orang, itu nggak usah. Karena karma kan berlaku ya. Iya betul. Nah, tapi kalau kita berbuat positif, kalau orang mau jahat ya seleksi alam yang akan berlaku. Yang penting kita baik dulu lah. Iya. Kalau bagi kakak segitu. Dan membalasnya dengan prestasi ya kak ya, Betul. bukan malah menjatuhkan orang ya. Oh iya, kalau kita sebenarnya kalau prinsip kakak, misalnya ada yang tidak suka itu kan hal yang biasa. Iya. Kadang-kadang kan memang ada jiwa manusia yang secara psikologisnya kita nggak kenal dia atau kita nggak terlalu akrab, tetapi ternyata mereka nggak suka. Yang kita nggak sadari ternyata apa yang kita punya, walaupun itu usaha dengan perjuangan keras, tapi kadang nggak menutup kemungkinan. Ya ada juga yang tidak suka gitu loh, walaupun sebenarnya nggak ada urusannya. Nah jadi kalau ada hal yang seperti itu atau hal-hal yang negatif, kita nggak usah fokus ke situ. Biarlah mereka fokus dengan kita, dengan segala ketertinggalannya, tapi kita terus melangkah untuk maju dan maju. Tapi pernah nggak kira-kira misalnya ada omongan-omongan orang gitu yang nggak suka sama Kak Rita, dan itu mengganggu pekerjaan Kak Rita, terus Kak Rita nanggapinya gimana? Oh kalau kakak sih lebih sukanya ketemu langsung. Oke. Jadi kakak nggak lebih suka, fair ya? Iya, kakak tipikal orang yang nggak suka WA panjang-panjang atau telepon apa. Jadi kalau nggak ada ini ngomong, siapa yang ngomong? Kapan? Ketemu sama orangnya, ayo duduk. Ya kalau dia takut berarti mereka yang salah, udah nggak usah dipikirin lagi, lewat lah. Jadi nggak semua orang, jadi nggak semua hal itu harus kita pikirkan. Nah termasuk juga masalah memori kalau menurut kakak. Jadi kakak kayak lirik lagu, kakak nggak suka hafalin. Alamat atau jalan nggak suka kakak ingatin. Karena bagi kakak memori itu kan ada batasnya, ada kapasitas. Betul. Jadi yang nggak perlu ya nggak usah kita saving. Ada yang perlu kita saving, ada yang nggak perlu. Kayak nyanyi kan untuk hiburan kita, ya kan. Jadi kalau mau nyanyi baca aja lah. Kalau memang mau ini, kalau karaoke juga kan kita lihat teks. Ya kecuali kalau misalnya kita mau syuting atau mau ngambil lagu kan kita udah ada lip sync, tinggal lip sync aja dong. Kita udah record dong. Jadi hal yang nggak perlu dihafal atau yang nggak perlu dimasukin ya biar dilewat aja. Jadi itu salah satu juga sehingga ya memori kita nggak full nih. Oke, ini penting ya, berarti untuk menyimpan hal-hal yang baik-baik aja yang kira-kira relevan juga ya. Iya, yang penting aja. Maksudnya yang kalau nggak penting itu ya nggak usah terlalu ini. Ya kalau misalnya kita gini loh. Jadi ada pertanyaan dulu kan mama kakak sempat stroke 2010 ya. 2010 kakak udah nikah, setahun kemudian mama kakak stroke yang nggak bisa bangun. Kakak harus memilih antara harus PNS, ikut PNS dan pasti lulus, ya istilahnya gitu ya, Mas. PNS dan udah yakin kita bisa misalnya lulus, atau pilih orang tua. Yang kakak pilih adalah orang tua karena kakak kan satu, nggak ada lagi orang lain. Sehingga kakak dari S1 itu bagaimana kakak berusaha untuk, karena kakak memang tipikal anak yang nggak suka minta duit jajan sama orang tua ya. Jadi dari S1 itu, walaupun kuliah masih pastilah, tapi ya mereka kasih, tapi kalau lebih-lebih tuh nggak suka minta. Kalau bisa ekspor, makanya MC segala macam, hobi, senang lah dapat cuan juga kan dari hobi tadi ya. Misalnya kayak juara 1 nyanyi dapat 2 juta, kadang dapat 3 juta. Iya, ya kan? lumayan senang jajan kan? ya. Walaupun kalau mama tuh udah beliin emas aja gitu kan, tipikal orang tua ngajarin anaknya. Nah, tetapi
Nah, ketika yang seperti itu akhirnya harus memilih. Ada satu masa yang kakak lagi ambil S2, akhirnya kakak berpikir waktu dari S1 tuh kakak bikinlah usaha baju. Usaha semua apa yang bisa mereka orang butuh, kakak bisa beliin gitu kan. Istilahnya gitu usaha dagangnya. Di Kasang itu bisa dibilang mereka beli bajunya sama kakak lah, sama orang tua kakak, sama mama. Terus akhirnya kakak buka usaha apa? Sanggar senam gitu kan. Nah, bagaimana supaya kakak tidak perlu meninggalkan orang tua, uangnya masuk, tapi mama bisa diurus. Ya. Sempat ada satu orang tukang di rumah, tukang lah. Mbak Rita, kenapa sih Mbak Rita harus ngambil S2 sampai gitu? Toh kerjanya di rumah juga. Kan mereka nggak tahu kan. Mereka nggak tahu apa yang kita kerjain. Nah, bagi orang lain mungkin itu satu pertanyaan yang menyakitkan. Tapi bagi kita yang sebenarnya punya ilmu, ya kita harus tahu kapasitas orang yang bertanya. Ya kan? Misalnya dia nggak sekolah. Akhirnya apa yang kakak jawab, Pak? Bilang, semua orang itu, saya bilang kan, punya caranya masing-masing. Kayak bapak nih contohnya, bapak tukang. Nah, bapak ini yang dibutuhkan tuh adalah pengalaman bertukang. Nah, dari bagaimana misalnya mencampur pasir dengan air, dengan semen, kemudian diayakkah pasirnya atau tidak, apa semennya gimana, kemudian airnya gimana, akhirnya menjadi satu adonan yang bagus, kemudian memproses bagaimana menata batu bata, jadi pondasi, mengikat batu cakra-cakra yang untuk cakram-cakram untuk pondasi misalnya. Nah, itu kan menjadi salah satu ilmu yang bapak butuhkan. Makanya dari kenek tukang menjadi kepala tukang. Nah, kalau saya, misalnya saya mau bercita-cita jadi dosen atau saya bercita-cita pengen punya sekolah, saya harus punya ilmunya dulu. Ya kan? Ya salah satunya mungkin dari S1 ke S2 tadi. Kalau nggak itu nggak bisa. Semua orang bisa kerja, Pak. Ya kan? Tapi nggak mungkin, aku bilang, orang yang misalnya sekolahnya S1, ya kan diajar oleh SMP, nggak mungkin. Ya kan, orang yang S2 diajar oleh anak SD, nggak mungkin. Ya kan, orang bisa kerja tapi mungkin karena pendidikannya keterbatasan, ya mungkin dia jadi cleaning service, ya kan, atau jadi apa, ya kan, itu pekerjaan yang memang semua orang bisa kerja, tapi kerja yang seperti apa dulu. Ya, artinya gini, itu yang kakak bilang tadi, kita menghadapi orang dengan orang yang berbeda-beda. Nah, jadi jangan pernah bukan berarti kita meninggikan level, bukan, tetapi kita sudah tahu keilmuan kita itu udah di level mana. Yang kita hadapi itu orang yang selevel mana, yang keilmuannya sebatas mana. Jadi kita juga harus mengerti dan memahami sehingga dia tidak merasa direndahkan, dan kita juga tidak merasa dijatuhkan. Nah, dan hasilnya juga positif buat dia paham. Akhirnya dia nggak bertanya lagi soal itu kan, karena dia sudah tahu. Nah, itulah fungsinya kita. Jadi nggak semua orang tuh yang kita ketika dia ngomong tuh kita sakit ya. Kalau dia nggak mampu, memang dia cuma sebatas itu. Ada yang orang tamatan misalnya apa jadi menteri, ada salah satunya di negara kita kan, yang mungkin pendidikan, tapi suaminya siapa dulu, ya kan, ya kan, yang bisa yang hari-harinya udah megang pesawat, bisa bawa kemana-mana, usaha ikan yang paling besar di Indonesia misalnya, ya wajar kalau bisa jadi menteri misalnya, ya kan. Nah, tapi kan kita lihat dulu, nggak ada. Jadi istilahnya setiap usaha yang kita lakukan, setiap apa pasti ada dampak positifnya lah. Dan apa yang disampaikan orang itu tidak semuanya harus kita filter dengan serangan balik misalnya, tapi kita kasih pemahaman sehingga posisi mereka itu ya bisa sama nanti pelan-pelan memahami apa yang kita maksudkan tadi. Gitu. Tapi dibutuhkan waktu juga ya cara berpikir kayak Kak Rita ini ya. Karena kan biasanya kalau cewek kalau cewek kan sedikit-sedikit kan sensitif, terus kesinggung gitu. Tapi kalau Kak Rita enggak, malah memfilter dulu nih. Karena semuanya berproses deh. Jadi memang kita dari bersahabat dulu kita di sekolah dengan bersahabat kita dengan dunia kerja tuh memang berbeda banget ya. Apalagi salah satunya di dunia profesi yang kayak kakak gitu loh. Tapi alhamdulillah setelah kakak lalui itu semua, akhirnya kakak memahami porsi setiap orang. Ya, disitulah kita mungkin melihat dunia nyata dan terang benderang. Maksudnya kalau kita bersahabat dulu polos kan, ya kita nggak ada masalah uang, nggak ada terlalu bergesek-gesek satu sama lain. Tidak sama halnya dengan kita di dunia kerja. Ternyata tantangan di dunia kerja itu persahabatan itu lebih ya effort lagi gitu kan. Nah, tetapi dari segala kepahitan dalam persahabatan, segala kepahitan dalam silaturahmi, di situ juga kita dapat ilmunya, dapat rumusannya. Nah, ketika sudah kita dapat formula itu, akhirnya kita lebih tenang. Nah, jadi kita sudah memfilter, oh ini bisa jadi sahabat, oh ini cuma just hello, ya kan? Yang ini kita, oh ya udah silaturahmi aja, nggak usah terlalu dekat banget, nggak usah terlalu ini. Dan
nggak harus juga kita menceritakan apapun masalah kita dengan orang lain. Iya. Ya kan, memang yang paling terbaik adalah bercerita itulah dengan orang tua kita, dengan suami atau dengan istri ya. Itu Orang lebih- terdekat dulu ya. kakak adik lah ya. Karena takutnya kalau misalnya kita cerita ke orang lain gitu, takutnya mereka senang lihat kita susah gitu ya. Ya, ada masanya mereka teruji dengan ketika mungkin mereka tidak baik-baik saja dengan kita dan akhirnya mengeluarkan hal-hal negatif yang Iya. menjadi rahasia kita juga yang karena kita Jadi udah bumerang juga buat kita kan. Nah, jadi lebih baik ya memang yang paling ini ya kita nggak usah curhat dengan orang lain lah, curhatnya dengan Allah aja. Betul. Nah, Jadi bergantungnya sama Allah aja, jangan Ya, sama manusia dengan ya. keluarga. Kalau kakak sih biasa kalau mama papa itu memang kalau dulu mama masih hidup ya memang pagi itu kami sering cerita sepulang kerja Ada juga. sesi curhatnya ya kak ya. Jadi gimana hari ini sekolahnya, gimana hari ini kuliahnya, nah gimana kerjaannya hari ini. Jadi rata-rata sahabat kakak atau apapun mama papa tuh pasti tahu. Hmm. Dan ya kita cerita gitu loh, apapun apanya cerita gitu. Walaupun nggak semua ya, karena kakak pernah juga waktu itu pindah beberapa kali. Jadi kakak di SMP aja kakak 3 kali pindah sekolah. Karena papa kakak dinasnya pindah-pindah. Iya. Jadi di Medan 2 kali pindah sekolah, sudah tuh akhirnya berakhir di Kerinci untuk cau ya. Kalau dulu kami pakai cau. Cau ya, catur ulan ya. Iya, catur ulan. 3 kali ya. 3 kali. Nah di catur ulan terakhir baru. Jadi kadang-kadang pindah sekolah itu kan ada pembulian memang dari dulu ada ya. Maksudnya mau nyerang-nyerang. Karena itu kakak hadapi. Kakak dapatkan itu. Beda-beda karakter juga kan teman-temannya kan Nah, dari berbagai betul. daerah tadi kan. Dan itu kakak nggak ngomong sama mama papa kakak. Mereka cuma tahu dari orang ketika itu sudah selesai. Ya alhamdulillah lah, ya keberanian juga ya. Berarti Jadi memang sebisa mungkin menghadapi dulu sendiri ya. iya selagi bisa. Tetapi kalau memang ini ya cerita. Kalau sudah di luar dari nalar ya cerita. Tapi memang mama kakak ngasih prinsip sih. Kalau dulu kakak sempat cengeng juga masih kecil-kecilnya karena lebih di perumahan dulu temennya lebih banyak orang lebih tua sedikit daripada kakak. Maksudnya kayak abang kakak lah main-mainnya. Jadi kan kita yang kecil ini lebih tertindas lah ya bahasanya. Jadi kalau dulu sepulang misalnya nangis, kenapa nak nangis terus, kata mama, udahlah nggak usah nangis lagi. Jadi kalau Rita ada apa-apa, kalau Rita nggak salah, Rita lanjut aja. Nanti kalau urusan apa-apa, mama pokoknya backup. Oke. Nah di situ keberanian muncul. Tapi ya memang keberanian yang bertanggung jawab ya. Iya. Bukan asal Iya. asal ini aja enggak gitulah. Tapi ya di situ memang inilah. Ya alhamdulillah papa mama kakak Allah kasih orang tua yang terbaik, dia memberikan kasih sayang yang luar biasa dan yang menjadikan ya kayak kakak sekarang lah. Tapi lawyer ini menjadi cita-cita kakak juga atau gimana? Nah ini memang perjalanan yang sebenarnya ya memang papa kakak itu ya dulu sebenarnya kakak dapat beasiswa harusnya. Tapi karena kakak papa kakak tuh takut nanti dapat suami orang lain lah yang jauh lah, nanti anakku nih kayak Malah mana pindah sama pula. siapa. Jadi papa tuh sampai yang nangis gitu, udah nak jangan ini ya, udahlah ya di Unja aja gitu kan, di Jambi aja. Ya udahlah akhirnya sebenarnya background papa mama kakak kan dari ekonomi. Nah, jadi kakak backgroundnya di hukum. Iya. Pak ambil hukum, papa kakak nyuruh ambil hukum, dan akhirnya juga ambil S2 waktu itu karena ada Prof Joni yang ngomong juga ke papa kakak, Pak, saya lihat anak bapak tuh potensi katanya untuk jadi dosen juga potensi. Ambillah S2, jangan hanya di S1. Ya alhamdulillah Allah tuh kadang-kadang ngasih kakak tuh orang-orang yang luar biasa ya, yang enggak ini jadi batu loncatan juga, maksudnya Allah tuh ngasih ya kemudahan-kemudahan yang sangat luar biasa ke kakak juga. Nah dari situ dan ya sampai sekarang juga Prof jadi orang tua yang juga jadi panutan kakak sebenarnya Prof Joni ya. Dan dulu sempat jadi rektor Unja juga ya. Joni Nah, Najwan itu memang, ya. Iya, itu memang juga salah satu yang kakak anggap orang tua juga, yang tempat kakak kadang curhat juga sama ibu sama anak-anak, semua kakak juga dekat alhamdulillah. Seperti bapak sendirilah ya, baik sekali beliau. Nah itu juga jadi salah satu panutan kakak di luar dari seluruh dosen-dosen kakak di Unja yang sangat luar biasa, prof, ibu doktor dan dosen-dosen kakak yang pernah mengajar kakak. Ya alhamdulillah kakak dipertemukan di dunia ini dengan orang-orang yang baik sehingga ya Allah mudahkanlah segala urusan dan perjuangan. Tantangannya menjadi lawyer apa sih kak? Sebenarnya jadi lawyer itu tantangannya itu sebenarnya ya namanya kadang-kadang kita itu menyelesaikan masalah orang. Masalah kita aja berat kadang-kadang yang kita hadapi ya. Iya. Nah tapi bagaimana setiap harinya tuh yang kita selesaikan tuh masalah. Bener kan? Masalah terus ya? Masalah terus, bukan tidak ada masalah yang Nah, jadi ya bagaimana kita bisa mengatur diri kita supaya diri kita itu tetap kuat dalam membantu orang menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kan kita berhadapan tuh bukan hanya dengan banyak pihak. Banyak ya. Yang harus kita ya agak sabarkan Iya, diri juga. karakternya macam-macam juga. Nah, itu. Jadi memang pertama kali kakak jadi lawyer itu sebenarnya dari teman juga mengajak waktu itu.
Dan suami waktu itu sudah nikah kan, suami waktu itu nggak mengizinkan awalnya, karena takutnya nanti udahlah ya, nanti banyak musuhnya nih, karena masalah-masalah orang, nanti ada apa-apa bahaya, cari yang tenang-tenang aja gimana. Tapi sampai akhirnya papa bilang, kayaknya kalau papa lihat memang Rita tuh bagusnya pengacara nak. Gimana kalau papa ngomong sama suami, kan suami kakak kan kebetulan anak fakultas hukum juga seangkatan. Ya udah papa cobalah ngomong. Nah ketika ngomong papa dan akhirnya suami merestui, ya waktu itu kan kakak di zaman yang pradi itu sangat susah lulusnya. Jadi bisa dibilang 40 yang lulus, yang ikut, yang lulus cuma 2, 3. Di masa-masa sangat sulit. Ya, jadi kawan-kawan udah banyak abang-abang atau apa udah beberapa kali ikut, berapa kali gagal, nggak lulus juga. Sampai di kakak tes ini juga dia belum lulus. Alhamdulillah Allah kasih, mungkin karena izin suami juga, dapat restu suami, dapat restu orang tua. Ya sekali tes kakak alhamdulillah lulus. Memang jalannya ke situ ya? Emang jalannya kayaknya. Nah, jadi emang lucu sekali, dan bagaimana kakak juga akhirnya pertama kali waktu itu menyelesaikan perkara sendiri gitu kan, memang unik sekali. Ya, tetapi kayaknya ini udah jalan dari Allah gitu loh. Kalau kakak, ya alhamdulillah dari awal kakak dari 2013 mau mulai belajar melihat kasus. Kemudian akhirnya 2015, 16 itu udah turun langsung, maksudnya yang nggak pakai siapa-siapa. Waktu itu sebenarnya otodidak semua sih, menyelesaikan masalah orang. Ya waktu itu kita belum menjadi pengacara juga, tapi kita udah diminta bantuan. Tapi akhirnya kan karena prosesnya jadi pengacara, tes mulai dari pendidikan, tes, sampai akhirnya lulus, kemudian akhirnya disumpah, kemudian akhirnya bisa bersidang, beracara. Ya itu kan memang proses yang cukup panjang juga. Nah jadi ya alhamdulillah ketika sudah ini memang kakak langsung sidang sendiri gitu, maksudnya udah berani. Nah alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah rezekinya Allah kasih lah. Nah posisi kakak kan cewek nih, ya kan, menghadapi berbagai macam karakter tadi. Nah gimana menghadapinya kak, menjadi seorang wanita yang mungkin hadir di tengah-tengah banyak karakter manusia yang berbeda-beda tadi kak? Ya itu cukup ini ya banyak sih. Kakak juga pernah diancam mau dibunuh, pernah ada yang seperti itu gitu kan. Ada perkara-perkara besar yang lumayan kakak selesaikan. Juga dulu waktu di Kerinci kan pernah ada permasalahan antar masyarakat ya, Medak sama Semerap. Konflik masyarakat lahan. Masalah lahan. Jadi waktu itu ada yang terbunuh kan, ada yang terbunuh. Jadi setiap orang misalnya ada perbatasan tanah, Desa Muak dengan Desa Semerap itu kan sebenarnya bersebelahan. Nah, jadi Desa Muak merasa Desa Semerap ini mengambil lahan. Sebenarnya masalah tebang-tebas. Jadi zaman dulu kan kalau tanah masih kayak penuh dengan rawa-rawa segala macam, ya kan orang nggak mau membersihkannya dari awal. Nah, jadi waktu itu akhirnya mungkin masyarakat desa apa ini yang dari keturunan yang lama-lama dulu udah tebang-tebas di sana. Tanah adat kali bukan? Enggak, jadi bukan. Tanah masyarakat lah. Ujungnya kan kalau di zaman apa kan memang ketika kita tanah kosong tidak dikuasai dan kita sudah mengapun sampai 30 tahun, bahkan itu 30 tahun lebih mereka menguasai kan. Ya memang jadi hak milik kita kan jadi jatuhnya. Nah, cuman ketika kita ditemukan dengan mungkin lahan ini mau dibuat PLTU lah atau apa, agak mau naik, itu kan mulai mulai pula itu pengakuan dan nah itulah jadi konflik antar mereka, sampai kan ada korban meninggal karena mereka lewat itu ditembak dari bukit nggak pakai senapan angin. Nah itu yang kakak turun langsung ke sana untuk menyelesaikan. Laporannya waktu itu nggak bisa naik, kakak datangi ke Polres naik karena ini kan ego nih. Nah ketika egonya akhirnya yang ini ditarik, barulah akhirnya mereka kan damai. Akhirnya sampai sekarang kan selesai, alhamdulillah. Banyak perkara-perkara termasuk masalah anak, masalah orang nggak mampu, masalah orang yang sebenarnya kayak narkoba juga. Ya kadang-kadang kebodohan anak zaman sekarang kerjanya males, mau yang praktis ya kan. Akhirnya jadi korban yang istilahnya barang yang diantar mungkin yang cukup berat sampai hukuman ancaman yang sampai hukuman maksimal, hukuman mati. Nah itu semua ya kakak kerjain dan kakak dampingin. Dan kakak kan pengacara ini kan nggak ada batasnya, artinya mau pidananya itu kan baru narkotika itu bagian pidana. Kalau masalah lahan kan itu perdata. Kalau turun lapangan lagi, kalau belum lagi sidang, kalau yang tun misalnya, ya kan karena kan masalahnya itu kan bukan hanya kompleks ya. Termasuk juga di pengadilan agama, masalah rumah tangga, perceraian, harta gono gini kan semuanya masuk ya di situ. Dan kakak dampingin juga. Jadi makanya kompleks ya. Jadi banyak ya setiap harinya bisa menyelesaikan 4-5 perkara ya kan dengan perkara yang berbeda-beda. Tapi ketika mendapat perkara baru gimana kak?
yang Ya. belum pernah ditangani sebelumnya, tapi ini menjadi tantangan buat Kak Rita tuh gimana? Ya tetap akan dijalankan. Tetap ya. Iya, itu semua jadi pelajaran baru dan itu jadi tantangan baru. Ya kakak menganggap pekerjaan ini adalah satu hobi juga ya. Iya. Jadi cuman memang ada di masa titik jenuh gitu kan. Maksudnya jenuh itu dalam artian ya kayak kemarin lagi kuliah, ini harus ini, udah padat sekali rasanya sampai kurang tidur gitu kan. Ya bahkan kakak juga sekarang handphone lebih cenderung silent. Karena udah kerangkring Iya. terus kan. Jadi kayaknya sampai terganggu juga istirahat. Jadi sekarang handphone silent, ya kakak lihat ketika kakak sudah aktif atau sudah tenang baru kakak yang akan konfirmasi. Oke. Nah, menjadi lawyer ini kan kita kan tidak hanya memikirkan profit, Kak. Iya. Bagaimana tetap profesi kita itu dijalankan dengan baik meskipun ya kondisi ekonomi orang berbeda-beda. Betul. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Benar. Nah, gimana cara kakak juga tetap memberikan manfaat kepada orang ketika mungkin orang tadi kondisi ekonominya tidak terlalu baik gitu, Kak? Iya, selama ini alhamdulillah ya belum pernah orang tidak mampu yang kakak tolak. Ya, alhamdulillah. Terima semua. Ya, Kak? Kadang-kadang kakak berpikir ya Allah Tuhan, ini udah tenaga ini bisa dibilang udah habis banget ini. Ya kan, udah habis banget tapi gimana? Tapi di satu sisi seakan-akan tuh Tuhan tuh berbisik ketika dia datang ke kantor kamu, Rita. Ketika datang itu berarti memang atas izin aku dia datang ke situ. Oh. Nah, jadi upayakanlah semaksimal yang kamu bisa. Nah, insya Allah energi itu pasti ada. Jadi memang nggak bisa. Udah pernah kakak mau coba nolak gitu loh. Iya. Tapi nggak bisa. di Hati kakak. kita nggak bisa nerima gitu ya Sampai kalau kakak ditolak pernah gitu. bikin status gitu kan. Kadang-kadang ada juga yang kita udah setulus hati. Kadang-kadang ada masanya gini loh. Orang ketika sulit dia tinggalkan. Tapi ketika sudah tinggal enak dia baru hadir dengan mengatasnamakan keluarga lah. Oh, Ya kan ada iya, juga kan. ada. Tapi kakak berpikir sudahlah, semua itu ketika kebaikan itu kan Tuhan itu catatnya kok memang betul-betul detail. Kalau manusia kan nggak detail. Ya ketika nggak dapat dari mereka ya dapatnya berarti amalnya dari Tuhan. Iya, betul. Ya kan? Tapi kakak lebih kayak simple sekarang. Ngantuk, tidur, lapar, makan. Iya. Capek istirahat sebentar. Kalau misalnya kakak sempat bawa mobil sendiri, kalau capek kakak tidur di posisi mana kakak capek. Hidupin AC, bukain dikit kaca, tidur. Nggak mau kakak paksakan. Ya, Iya. kami bisa dibilang pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi bahkan orang belum, tapi besok pagi harus tetap bangun pagi gitu kan. Tetap harus Nah fresh. itu udah kakak lakukan beberapa lama gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang kakak merasakan dunia ini baru hadir tuh ketika malam yang oh ini langit ya, oh ini ya. Karena kalau dari pagi tuh habis ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini. Jadi nggak nafas kan. Belum ada space untuk santainya, belum Nah, ada ya. jadi memang kakak maksimalkan, apalagi khusus di Jambi, apalagi ya paling tempat nongkrong. Nonton Ya, tadi ya. nonton. Nah, kalau saya bilang di bioskop manapun nggak ada yang nggak kenal Kak Rita gitu kan. Nah, karena ya itu cuman suka yang seperti itu, suami juga alhamdulillah suka juga yang seperti itu, tim-tim juga sukanya gitu. Iya. Ya udah. Oke, jadi dari penatnya kerja kita tuh memang harus healing ya, Kak ya. Ya. Cara satu Dan healingnya kita harus ini. balance gitu loh. Kalau kakak bagi kakak itu balance. Jadi kayak bikin cover lagu juga kakak nggak perlu mau nyari orang supaya nge-like kakak. Kakak nggak peduli dengan like-an orang. Maksudnya itu positif ketika dia, wah enak banget ya lagunya, makasih, suka. Nah, itu kan bagus ya. Nah itu ya udah kakak, tapi nggak pernah yang kakak puter sendiri supaya dia banyak. Ya alhamdulillah ketika cover ada yang udah 2.000 orang yang nonton, ada yang 5.000 orang ya kan. Walaupun kemarin 3 tahun yang lalu kan. Ya, karena kakak juga nggak mau yang kakak cover tuh lagi yang kakak suka Iya. gitu. Bukan yang lagi viral tapi yang kakak suka. Kalau viral tapi kakak suka kakak buat. Kalau viral tapi kakak suka kakak nggak buat. Jadi kakak nggak pernah mau buat apa yang nggak kakak suka. Oke, baik. Nah, untuk cara memberikan suatu keseimbangan juga nih Kak antara kerjaan tadi ya, hobi dan juga profesi lainnya dengan keluarga gimana Kak? Nah, kebetulan suami kakak juga memang dinasnya di luar kota. Ya, tapi kami atur waktu, misalnya kakak nggak pernah lupa untuk setiap pagi, selamat pagi. Oke. Udah sarapan belum? Ya kan. Perhatian ke keluarga tuh pasti Ya, prioritas ya Kak ya. Kalau papa misalnya sebelum pergi, kalau misalnya papa makannya apa hari ini. Kalau misalnya nggak bisa sempat masak, kakak selalu beli yang udah jadi tapi yang papa kakak suka, atau kakak pesan khusus sama orang. Ya semuanya itu mungkin nggak akan bisa kakak lakukan sesempurna yang diinginkan, tapi kakak mengupayakan itulah. Oke.
Ya kakak lebih kayak mana, ya udah korbanin diri sendiri daripada ini ya. Biarlah capek ini, tapi kakak berusaha semaksimal mungkin lah. Karena bagi kakak juga sehebat-hebatnya perempuan ya dia harus juga ada di keluarga. Di keluarga. Hebat di profesi tapi gagal di rumah tangga untuk apa? Ya kan? Kalau bisa seimbang ya. Ya. Karena dengan suami juga cerita, aduh capeknya yang misalnya kan. Udah ini, udahlah nggak usah dipaksa yang itu, gini aja misalnya. Nah, alhamdulillah malam misalnya kadang mau tidur teleponan dulu, atau misalnya pertengahan nanti malam udah makan malam belum. Karena suami kakak kan kalau misalnya jam 7 jam 8 dia udah udah pulang dari sholat, telepon, udah makan, ya udah sudah tuh istirahat, aku masih kerja di sini. Ya. Karena dulu sempat juga suami sebelum di bank kan, udah di bank waktu itu sempat juga kakak ambilkan kartu pengacara juga, maksudnya dia ikut pengacara, jadi cukup tahu gimana. Ya itulah. Baik. Nah kita nih kayaknya banyak banget ngobrolnya tadi, nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Betul. Aja nih Kak ya. Kalau bisa gak nih kerasa. Podcastnya 3 jam ya sama Kak Rita ya. Ngopi, kita lanjut ngopi. Kita lanjut ngopi ya. Off air nanti ya. Benar. Tapi Kak Rita ada pesan yang mau disampaikan untuk lawyer yang ada di Jambi dan Indonesia Kak? Silakan Kak. Iya, pesan-pesannya mungkin ya. Sebenarnya lawyer ini adalah suatu profesi yang sangat luar biasa. Ya, kita punya profesi masing-masing, tapi bagaimana menjaga integritas itu adalah hal yang patut jadi prioritas. Integritas kita sebagai lawyer harus kita tingkatkan. Dan saya rasa apapun yang kita lakukan, ya kadang-kadang kita bertemu dengan kawan yang mungkin dalam posisi diduduki oleh posisi lawan. Ya, dia kawan kita, tetapi dalam hal profesinya dia lagi bekerja, ya lagi berlawanan lah. Nah, tapi kita jalankan profesi seprofesional mungkin aja gitu kan. Nah, bagi kakak semua itu rezeki udah diatur dan kita rezeki itu udah diatur. Jadi kita tidak perlu harus ya saling ini satu sama lain, ya kan, nggak perlu. Ya kan, karena di nasional juga kita sering lihat kadang-kadang orang berdebat segala macam, ya kan, padahal satu rekan sejawat bahasanya. Ya kalau bisa di Jambi jangan seperti itu ya. Kakak rasa di Jambi cukup bagus ya. Ya alhamdulillah. Nah, jadi yang paling penting adalah kerja kita, integritas kita kita tingkatkan terus. Kita harus amanah, ya kan, dan sisanya ya rezeki semua kan udah kita cocokkan sebelum kita bekerja, ya kan, dan kita sudah tahu itu ada porsi untuk amal juga atau seperti apa kan kita sudah tahu. Jadi apapun itu bagi kakak, kalau bagi kakak pribadi, mau itu orang nggak mampu, mau itu orang yang mampu, kita usahakan untuk mendudukkannya sama-sama profesional. Dan semoga pekerjaan yang sudah kita pilih ini memang kita bisa jalankan dengan baik, dan itu menjadi salah satu amalan kita untuk nanti dikumpulkan di akhirat nanti ya. Di akhir ya, laporan terakhir ya kan. Laporan terakhirnya ya. Ya itulah, dan kakak salam hormat buat seluruh lawyer yang ada, khususnya di Jambi maupun di nasional, ya kan. Pokoknya silaturahmi harus kita jaga. Iya, apapun profesinya kita tidak hanya mengejar profit, tapi kalau bisa benefitnya juga ada untuk kebaikan kita juga di masa yang akan datang Kak ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak nih Kak Rita sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih ya kan udah diundang di podcast ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada kurang ya kakak mohon ini mah lebih banget ya, bukan kurang lagi Kak. Kalau ada yang kurang ya, kalau ini inspire banget soalnya. Kalau ada yang kurang kakak mohon dimaafkan, karena kesalahan memang dari diri kakak sendiri. Kakak mohon maaf, dan kakak ucapkan banyak terima kasih. Iya, luar biasa. Semoga menginspirasi wanita-wanita juga yang ada di Indonesia Kak ya, supaya juga bisa mengejar cita-cita yang memang sudah diidam-idamkan sebelumnya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Kak. Nah, di akhir acara ini Kak, saya kasih kakak satu tantangan, boleh Kak? Apa tuh? Cuman ngucapin terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kita, tapi pakai gaya Kak. Nah, gayanya terserah Kak Rita, pengen gaya apapun boleh Kak. Gaya yang gimana? Bebas, terserah Kak Rita mau gayanya seperti apa. Kalau saya kan gayanya kayak gini Kak tadi ya. Kalau Kak Rita bebas bawa gaya apapun. Ya, terima kasih udah menyaksikan podcast Punya Kita. Kalau saya gitu. Nah, kalau Kak Rita bebas nih gayanya apa. Lihatnya ke situ Kak. Silakan Kak. Oke, terima kasih udah nonton dan menyaksikan podcast Punya Kita. Dan jangan lupa tetap malam-malam sesuai dengan konten ya kan. Ini lama-lama ditarik aja ke TVRI Jambi, boleh nggak? Bisa, boleh ya, dicatat. Oke, terima kasih Kak Rita. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan saya dan juga Kak Rita Anggra ini di podcast Punya Kita. Sampai jumpa malam.